Salam untuk semuanya. Sekarang kita akan membahas cara menyelesaikan program linear dengan metode grafik. Tujuan dari program linear adalah untuk mengoptimalkan, bisa memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan. Metode yang bisa digunakan adalah metode grafik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas program linear dengan menggunakan sebagai berikut. Adapun langkah-langkah metode grafik adalah sebagai berikut. Langkah pertama dari masalah, gambarkan model matematika dalam bentuk ketidaksamaan. Dan langkah kedua, berdasarkan ketidaksamaan yang ada, kita gambar grafik dari visible area. Langkah yang ketiga, berdasarkan fungsi tujuan, kita buat grafik dari garis lidik. Kemudian langkah terakhir untuk mencari solusi optimal, kita geser-geser garis lidik sampai menyentuh titik pertama pada daerah visible atau visible area. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Dalam sebuah industri rumah tangga, misalnya dalam satu hari diproduksi 2 jenis kue. Kue 1 per buahnya memerlukan 3 ons terigu dan 1 ons gula. Kue 2 memerlukan per buahnya 2 ons terigu dan 1 ons gula. Dalam satu hari tersedia 70 kg terigu dan 30 kg gula. Buah kue 1 memberikan keuntungan Rp250 per buah dan kue 2 Rp200 per buah. Masalah kita adalah berapa kue 1 dan kue 2 yang harus dibuat agar keuntungannya maksimal. Untuk itu kita mulai dengan langkah pertama, yaitu membuat model matematika. Mulai dengan pemisalan X banyaknya kue 1, Y banyaknya kue 2. Kemudian dari kendala terigu bisa kita susun persamaan 1. Kemudian dari kendala gula kita bisa susun persamaan 2. Kemudian dari informasi mengenai keuntungan kita bisa susun tujuan yang akan kita maksimumkan. Setelah itu kita bisa lihat grafiknya sebagai berikut. Berdasarkan ketidaksamaan yang ada pada langkah 1, pada langkah 2 ini kita akan membuat grafiknya. Untuk ketidaksamaan 1, ini adalah garis 1 dengan titik potong dengan suhu Y yaitu A. Ini 0,300. Kemudian garis 2. Titik potong dengan suhu X kita sebut dengan titik C. 233 sepertiga 0. Sedangkan titik potong antara garis 1 dengan garis 2 kita sebut dengan titik B. Jadi B yaitu 100,200.
Karena ketidaksamaan, grafik dari garis 1 dan garis 2 adalah ke bawah, kemudian dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X, maka daerah visible area-nya adalah dengan titik-titik pembatasnya itu A, kemudian titik 0,0, O, kemudian C, dan B. Itu titik-titik batas dari visible area. Sedangkan dari fungsi tujuan, kita bisa membuat garis lidik. Di garis lidik itu tergantung dari gradiennya. Gradiennya atau koefisien arahnya min 5/4, sementara posisinya bebas. Kenapa bebas? Karena ini ya, faktor konstantanya itu tidak jelas, tidak pasti karena tergantung dari nilai Z. Jadi inilah grafik dari model matematika yang ada di langkah 1. Di sini yang kemungkinan besar sebagai titik optimal adalah titik A, titik B, dan titik C. Jadi dengan menggeser-geser garis lidik ke bawah, titik yang disentuh pertama kali itulah yang merupakan titik optimal. Dari grafik bisa kita lihat bahwa titik optimalnya adalah titik B, yaitu 100,200. Untuk membandingkan, kita bisa menentukan titik optimal dengan membandingkan gradien. Gradien garis lidik dengan gradien dari garis 1 dan garis 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Pada langkah kedua tadi sudah disinggung garis lidik yang sebenarnya merupakan langkah yang ketiga. Garis lidik dibuat berdasarkan fungsi tujuan. Untuk contoh soal ini, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 250 ditambah 200Y. Kita rubah bentuknya menjadi ini dengan proses pindah ruas. Dan akan menjadi Y sama dengan min 5/4X ditambah Z per 200. Di gradien garis lidiknya atau koefisien arahnya adalah min 5/4. Untuk mencari solusi, pada langkah 4 kita geser-geser garis lidik sampai menyentuh titik pertama. Untuk ini titik yang disentuh pertama kali adalah titik B, yaitu 100,200 yang merupakan optimal. Selanjutnya kita memakai cara membandingkan gradien, yaitu gradien dari garis lidik, gradien garis 1 dan garis 2 sebagai berikut. Cara menentukan titik optimal dengan membandingkan gradien garis lidik dengan gradien dari garis divisible area atau garis 1 dan garis 2. Kita misalkan yang besar adalah gradien garis lidik, P adalah gradien dari garis 1, dan Q adalah gradien garis 2. Cara mengambil kesimpulan, apabila M di antara P dan Q besarnya, maka solusinya adalah B. Apabila M paling negatif atau paling curam, maka solusinya adalah C. Dan apabila M paling landai
daripada P dan Q, maka solusinya adalah titik A. Untuk soal yang kita bahas, kesimpulan menggunakan ketentuan ini adalah sebagai berikut. Untuk soal ini, gradien-gradiennya adalah sebagai berikut. Gradien garis titik min 5/4, gradien garis 1 min 3/2 atau min 6/4, gradien garis 2 min 1 atau min 4/4. Ingat, untuk menentukan gradien secara mudah, cukup kita lihat minus koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Dengan membandingkan M, P, dan Q, untuk contoh ini kita lihat bahwa M di antara P dan Q, sehingga solusinya adalah titik B, atau X sama dengan 100 dan Y sama dengan 200. Kesimpulannya, untuk soal ini, kue yang harus dibuat adalah sebanyak 100 dan kue 2 sebanyak 200, dan mendapat keuntungan dengan perhitungan dari fungsi tujuan ini, keuntungannya adalah 65.000. Demikianlah langkah-langkah untuk mencari solusi atau penyelesaian program linier dengan menggunakan metode grafik.